Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sore-sore seperti biasa lagi melihat padi yang sedang kita budidayakan ya. Nah guys, untuk kali ini kita akan sharing juga ya guys, berdasarkan pengalaman saya budidaya padi. Seperti apa sih guys untuk pemeliharaan budidaya padi ya, dari mulai tandur sampai nanti ke panen, agar hasilnya tidak jong ya, agar hasilnya tidak jong, juga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya guys. Oke teman-teman ya, kita tahu ya, untuk rata-rata padi yang dibudidayakan di Indonesia itu usia padi itu biasanya dari mulai tandur sampai ke panen itu antara sekitar 110 sampai 120 HST ya, biasanya masa panennya itu. Atau ada juga yang di bawahnya ya sekitar 100 HST. Nah teman-teman, bagaimana sih budidayanya, budidaya padi ini? Nah ini berdasarkan pengalaman saya berbudidaya padi ya teman-teman. Nah jadi budidaya padi ini kita harus pahami ya sebagai petani, bahwasanya padi ini memiliki 3 fase masa pertumbuhan. Yang pertama adalah fase vegetatif, di mana fase ini adalah fase tumbuhnya akar, tumbuhnya batang, tumbuhnya daun, dan tumbuhnya anakan baru. Nah, terus yang kedua adalah fase reproduksi atau fase bunting ya teman-teman, ada fase bunting. Nah, terus yang ketiga adalah fase pengisian bulir. Ya, ini yang mulai fase generatif itu sebenarnya dari mulai fase bunting sampai ke panen sebenarnya. Nah, cuman dibagi dua karena memang kenapa? Karena kebutuhan nutrisinya cukup berbeda ya guys, antara kebutuhan pada fase bunting dengan kebutuhan fase pengisian bulir. Nah, ini kita coba bahas satu persatu setiap fasenya, dan juga nanti teman-teman bisa menyesuaikan ini cocoknya fase ini tuh kalau mau pakai nutrisi tuh apa, kalau mau pakai hamanya apa, kalau mau pakai funginya apa gitu. Nah yang pertama adalah fase vegetatif ya. Ini fase dimana tanaman padi sedang proses pertumbuhan mulai dari akar, batang, daun, dan juga anakan ya, sampai di mana titik anakan stop, berhenti, dan mulai ke fase reproduksi atau kita sebut padi ini mengalami hamil muda ya, yang hamilnya belum kelihatan ya guys. Jadi ini masa fase vegetatif. Nah apa yang harus dilakukan ketika fase ini? Nah fase ini dimulai dari 1 HST atau awal tandur ya guys. Dari mulai awal tandur sampai 60 HST, 60 hari setelah tandur atau setelah tanam ya, setelah pindah tanam. Nah ini yang harus teman-teman lakukan adalah pemberian nutrisi untuk kebutuhan tanaman padi di fase vegetatif. Nah biasanya ya ini akan dilakukan pemupukan ya guys. Jadi pemupukan, ada yang pemupukan melalui akar, ada yang pemupukan melalui daun ya, atau penyepraian. Nah biasanya dilakukan pemupukan melalui akar itu di usia 2 minggu ya, 15 atau 15 HST, dan biasanya diberikan lagi nanti ketika usia 25 sampai 30 HST, biasanya pemberian lagi pupuk melalui akar. Nah saran saya ya guys, sebelum melakukan pemupukan yang pertama itu di usia 15 HST atau 2 mingguan, itu teman-teman lakukan penyepraian terlebih dahulu seminggu sebelum melakukan, atau maksimal 5 hari sebelum melakukan pemupukan. Karena kenapa? Karena padi ketika masa tandur ya guys, ketika masa tandur itu ada yang namanya pindah tanam. Artinya ada jaringan akar yang terganggu, dan padi akan mengalami yang namanya stres. Nah untuk meminimalisir stres ini perlu kita tangani dengan melalui penyepraian, karena nggak mungkin memberikan pemupukan melalui akar. Karena apa? Karena akarnya juga belum tumbuh ya guys. Ya bisa-bisa nanti bukannya bagus kalau akarnya belum ada, udah diberikan pupuk melalui akar, itu nanti resiko penguapan pupuk itu akan cukup tinggi dan juga kurang bagus untuk tanaman. Jadi solusinya agar supaya instan bisa diserap oleh tanaman adalah melalui penyepraian. Nah apa saja? Yang pertama
saya selalu memakai yang namanya asam amino ya guys. Ini menurut saya asam amino ini sangat penting digunakan di saat fase awal atau fase vegetatif untuk budidaya tanaman padi ini. Karena kenapa? Yang pertama bisa mengurangi stres tanaman padi akibat cuaca ekstrim, akibat pindah pot tanam, terus juga merangsang pertumbuhan akar, merangsang untuk perbanyakan anakan ya guys. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gunakan pupuk dengan fosfat tinggi ya guys untuk dilakukan penyepraian. Seperti apa? Ultradap. Fosfat tinggi maksudnya bukan tanpa nitrogen ya, tetap nitrogennya ada, tetapi yang kadar fosfatnya yang tinggi. Ini untuk apa? Ini juga sama ya guys. Fosfat ini tadi ini membantu dalam proses pertumbuhan akar, batang dan juga daun. Jadi karena kita ingin fokusnya adalah pertumbuhan akar dan batang dan daun, agar ketika nanti pemupukan pertama atau pemupukan melalui akar ini bisa diserap oleh tanaman, oleh padi yang sedang kita budidayakan. Nah, jadi lakukan pemberian, biasanya saya kombinasinya antara Ultradap dan juga asam amino. Nah, kalau teman-teman mau coba, silahkan mau tambahkan ZPT juga. ZPT-nya tapi auksin ya teman-teman. Jangan dulu pakai Gibberellin, gunakan dulu auksin. Karena kita fokusnya ke akar dulu, mempersiapkan akarnya tumbuh dengan baik agar nanti ketika pemberian pupuk melalui akar bisa terserap lebih banyak gitu, kayak gitu. Nah, terus hamanya biasanya di fase vegetatif ini ya, yang sering muncul adalah biasanya di usia 7 sampai 2 mingguan itu sudah mulai keluar wereng ya guys, wereng hijau, wereng coklat. Nah, biasanya itu. Yang kedua adalah ulat pelinting daun ya, yang biasanya kalau awal tandur itu biasanya daun-daunnya itu melinting warna melinting tuh. Nah, itu juga sama akibatnya ulat daun. Nah, terus kalau untuk penyakit biasanya itu di jamur-jamuran adalah jamur busuk ya, busuk akar dan lain-lain. Nah, ini teman-teman untuk fase vegetatif teman-teman bisa gunakan fungisida untuk yang memang pembusukan ya, mau itu Mancozeb bahan aktifnya atau seperti Antrakol ya teman-teman. Antrakol yang memiliki unsur mikronya zinc yang sama membantu dalam proses penebalan batang, jadi batangnya lebih maksimal nanti tumbuhnya. Terus untuk hamanya, untuk pengendalian wereng dan juga ulat ya teman-teman bisa gunakan yang pokoknya yang sistem serangannya adalah sistem melalui sistem sistemik dan kontak ya guys. Jangan hanya kontak saja, tetap harus gunakan yang adanya sistemik agar tanaman bisa terlindungi kayak gitu. Contohnya apa? Plenum kalau dari Syngenta. Terus juga itu untuk urang ya. Terus dangke. Nah, dangke itu bisa urang, bisa ulat-ulatan. Terus juga bisa pirtako. Nah, pirtako sangat bagus ya guys. Itu di fase-fase awal menggunakan pirtako sangat bagus. Memang cuman harga ya guys, cuman harga pirtako itu sangat-sangat mahal ya guys dibandingkan dengan insektisida yang lain. Nah, selanjutnya ada fase reproduksi atau fase bunting ya. Nah, ini biasanya dimulai sebenarnya untuk fase fase mulai transisi antara vegetatif dan generatif itu sebenarnya di usia padi 45 HST ke atas ya, 45 HST atau 50 HST itu udah mulai persiapan ke fase bunting. Nah, ini teman-teman yang harus disiapkan adalah MKP ya teman-teman, monokalium fosfat. Jadi dimana kalau untuk merangsang pertumbuhan bunga ini yang sangat dibutuhkan adalah balik lagi pupuk yang mengandung unsur fosfat tinggi dan kalium tinggi. Jadi di saat masa reproduksi juga ini sangat penting ya guys, karena kalau kurang ya nanti hasilnya kurang maksimal gitu. Jadi pemberian nutrisi di fase ini sangat penting dilakukan. Di sini di masa bunting ini atau masa reproduksi ini teman-teman bisa gunakan MKP sebanyak 2-4 sendok guys, buat merangsang agar si bunga cepat keluar. Itu tujuannya. Terus yang kedua teman-teman bisa gunakan jenis fungisida seperti tandem. Terus juga teman-teman mau pilia juga bisa teman-teman gunakan pilia. Terus juga kalau ada amistatop pakai amistatop juga gak apa-apa. Jadi pilih salah satu ya, bukan artinya yang 3 tadi sebutkan diambil salah satu. Teman-teman silahkan mau tandem
mau apa namanya tadi tuh mau tandem, mau angin startup maupun Pilia, silahkan pilih salah satu ya, karena untuk penggunaan fungisida sebenarnya sebagusnya itu ada rolling ya, jangan hanya satu fungisida tapi di rolling, jadi 2 kali 3 kali pemakaian di rolling sama fungisida yang berbeda kayak gitu. Nah, terus untuk inseknya, nah di sini di fase ini biasanya yang menentukan adalah adanya hama beluk ya nantinya ketika keluar bunga yang putih-putih. Nah, ini penyebabnya biasanya sundep atau penggerek batang. Nah, ini yang paling banyak terjadi, sundep dan penggerek batang yang memang sangat susah ya, sangat susah dikendalikan. Nah, ini biasanya saya menggunakannya adalah insektisidanya seperti Cipio, Prepaton, terus apalagi yang sedang sekarang saya gunakan itu Spontan King ya. Terus yang memang khususnya untuk penggerek atau sundep ya, khusus untuk ulat-ulatan penggerek atau sundep. Nah, ini teman-teman bisa lakukan juga itu. Terus juga pada saat bunting teman-teman, kalau masih ada stok asam amino waktu awal penyemprotan, itu gunakan juga guys di masa bunting. Karena kenapa? Nah, si asam amino ini selain yang tadi saya sebutkan di fungsinya di fase vegetatif, di fase bunting juga dia itu bisa apa namanya merangsang agar si fosfat ini cepat diurai dan sehingga mudah dimakan oleh tanaman gitu. Ini fungsinya si asam amino ini. Jadi asam amino itu tidak hanya digunakan di saat masa vegetatif maupun generatif juga tetap gunakan kayak gitu. Terakhir ini adalah fase menentukan ya, fase pengisian bulir padi. Nah, fase pengisian bulir padi ini yang paling penting adalah teman-teman gunakan pupuk ya, pupuk melalui foliar atau penyemprotan itu yang mengandung kalium tinggi. Contohnya apa? KNO3, KCL. Gitu, itu yang mengandung kalium tinggi. Nah, kalaupun masih ada stoknya dari MKP, gunakan juga gak apa-apa guys. Itu agar lebih memaksimalkan nanti berat atau bobot di padi. Nah, biasanya yang menyerang di fase ini untuk pungi-punginya adalah patah leher, biasanya atau teklik. Terus juga ada jamur palsu ya teman-teman, ketika masa pengisian biasanya ada juga jamur palsu yang disebabkan oleh bakterisida, bakteri yang disebabkan oleh bakteri padi. Nah, itu penanganannya bisa pakai bakterisida ya teman-teman. Terus atau juga pakai Amistartop ya, karena Amistartop itu bukan hanya untuk jamur-jamuran tapi bisa juga untuk mengatasi jamur palsu. Terus inseknya teman-teman ya silahkan gunakan kembali Icipio ya biasanya, karena dan juga wereng plenum ya, plenum biasanya ada wereng plenum. Terus pupuknya udah, inseknya udah, punginya udah. Nah, paling itu guys untuk masa pengisian bulir ya. Yang penting gunakan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Nah, yang tadi saya sebutkan ada KNO3, ada KCL. Nah, KCL ini teman-teman bisa melalui spray atau bisa melalui yang ditabur ya, karena beda dosis ya teman-teman. Kalau melalui penyempraian dosisnya sedikit, tapi kalau ditabur itu bisa lebih banyak gitu. Silahkan teman-teman gunakan yang banyak, bukan yang banyak, gunakan pilih yang mana yang menurut teman-teman paling cocok. Karena kenapa? Karena melalui penyempraian itu adalah cara paling efektif dalam pemberian pupuk ketika masa-masa genting ya. Tetapi kalau melalui akar itu adalah solusi pemupukan dengan jumlah yang banyak ya, karena akar itu meskipun banyak ya nggak terlalu riskan. Kalau ke daun kan kebanyakan nantinya akan gosong kayak gitu. Oke guys, mungkin sekian ya update untuk budidaya tanaman padi ini. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman lain boleh komen-komen ya di komentar di video ini. Thank you yang sudah join, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.